Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa RMI PCNU Kabupaten Demak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beliau iswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI PCNU Kabupaten Demak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada Ramadan tahun ini, yaitu 1446 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan, kita mampu melaksanakan ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhokan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan adalah salah satu yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mud'imil ji'an wasu'imin fi syahri Ramadan." Bahwa surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mari kita selalu membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Semua ibadah, semua amaliyah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di akhirat kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi pembacanya di hari kiamat dengan memberikan syafaat. Di alam kubur sudah diberi syafaat Quran. Dalam tafsir Al-Mulk dalam Ibnu Katsir dikisahkan ada seseorang yang ditanya Mungkar Nakir. Ada seseorang yang banyak dosa, akan tetapi selama hidupnya dia selalu melanggengkan membaca surat Al-Mulk dalam setiap harinya. Maka Al-Mulk di alam kubur menjadi pembela bagi pembacanya, sehingga ketika Mungkar Nakir mau menyiksa seseorang yang dikatakan banyak dosa, maka Al-Mulk membela mati-matian bagaimana agar mayat itu tidak disiksa. Sehingga Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk, menyampaikan kepada Mungkar Nakir, "Wahai Mungkar Nakir, percuma dong saya menjadi surat yang selalu dipilihnya. Percuma dong saya selalu menjadi surat yang dibacanya kalau saya tidak bisa memberikan manfaat dan syafaat untuknya. Jikalau kau menyiksa mayit ini, maka sama dengan kau menyiksa Quran yang ada dalam hatinya." Maka tidak berhenti sampai di situ. Quran Al-Mulk meminta Mungkar Nakir untuk mempertanyakan itu kepada Allah.
tapi mungkar nakir tidak berani, maka Al-Mulk sendiri yang menghadap Allah. Wahai Allah, mayat ini selalu membaca surat Al-Mulk dalam hidupnya. Dalam kesehariannya selalu melanggengkan membaca surat Al-Mulk. Bagaimana ini Allah, apakah tetap engkau siksa? Maka keputusan Allah, mayat itu diselamatkan hingga yaumul qiyamah. Yang kedua, wahafidul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lidahnya. Bagaimana lisan kita ini selalu mampu berkata yang baik. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita ini menggunjing orang lain. Bagaimana lisan kita itu mampu menginspirasi dengan kata-kata kita kepada orang lain. Allah pun menegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 yang diawali dengan qad aflahal mu'minun di ayat 1-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Akan beruntung orang mukmin yang diantaranya adalah mereka yang mampu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Yang ketiga, wamud imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka harta kita ini ada hak untuk orang yang membutuhkan, ada hak untuk orang yang miskin. Maka jangan sampai hidup kita ini hanya untuk foya-foya, tapi bagaimana kita berempati kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Yang keempat, wasyu'i min fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang penuh dengan keimanan, puasa hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang mampu mengendalikan emosi dan amarah, puasa yang mampu meninggalkan perbuatan mungkar, perbuatan yang keji. Mudah-mudahan puasa kita, amalah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.